duduk dulu ya. Saya tutup pintunya dulu. Siang Mbak. Siang Bu. Ya, perkenalkan ya, saya Bidan Priya yang tugas sore pada hari ini. Nanti kita sharing aja ya, Mbaknya bisa ceritain keluhannya apa, nanti saya periksa. Setelah itu kita atasi bersama-sama ya keluhan yang Mbak rasakan. Sebelumnya namanya Mbak siapa? Mbak Desi. Mbak Desi, umurnya berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun. Alamatnya di mana? Di Jalan Kebun Kopi. Kebun Kopi ya. Keluhannya apa? Iya Bu, saya udah beberapa hari ini ngerasa di sekitar paha itu gatel, terus juga di vagina gatel, sekitar paha itu kemerahan. Saya lagi haid, ini hari kedua. Ganti pembalut sehari berapa kali? 2-3 kali. 2-3 kali. Oke, kita periksa dulu ya. Iya boleh. Dari hasil pemeriksaan semuanya bagus. Memang ada kemerahan di sekitar paha, selangkangan ya, sama di alat genitalia. Jadi sebelumnya Mbak udah tahu belum tentang personal hygiene pada saat menstruasi? Belum tahu. Pernah mendengar? Pernah sih. Pernah mendengar ya? Ya, saya jelasin ya. Jadi personal hygiene pada saat menstruasi yaitu perilaku yang berkaitan dengan menjaga, memelihara kesehatan dan juga upaya menjaga kebersihan pada organ kewanitaan pada saat menstruasi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada banyak. Yang pertama citra tubuh atau penampilan ya. Jadi dari penampilan bisa dilihat nih penting personal hygiene pada dirinya. Yang kedua ada praktik sosial. Jadi setiap kelompok-kelompok sosial itu mempengaruhi cara dia merawat dirinya. Apalagi bagi anak yang biasanya manja dalam proses membersihkan diri, biasanya mengalami perubahan pola perilaku. Kemudian pengetahuan nih sama kayak Mbak, pengetahuan tentang menstruasi ya. Biasanya kalau kita udah tahu, kita berperilaku sesuai dengan apa yang seharusnya. Apabila kita tidak tahu, jadi perilaku kesehatan perawatan tubuhnya tidak dilakukan dengan baik dan benar. Bahayanya apa? Bisa nanti menyebabkan adanya gangguan pada saluran reproduksi. Kemudian faktor ekonomi, karena dalam kita membersihkan diri itu memerlukan alat dan bahan seperti sampo, sabun, ya pasta gigi, itu kan perlu mengeluarkan uang. Kemudian faktor budaya mempengaruhi dalam kita merawat diri kita ya. Jadi setiap budaya itu nanti mengikuti itu cara dia memelihara kebersihan dirinya. Kemudian ada faktor kebiasaan ya, kebiasaan atau kebebasan pilihan Mbak untuk memilih dan menentukan kapan Mbak mandi, mencukur rambut, mencuci rambut, dan juga memilih produk untuk membersihkan diri ya. Itu disesuaikan sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Kemudian kondisi fisik, kalau Mbaknya lagi sakit, kemungkinan kan kemampuannya menurun. Mandi yang biasanya 2 kali jadi sehari sekali, mungkin dibantu sama orang tua ya, perlu bantuan orang tua. Kemudian indikator dalam personal hygiene itu apa aja sih? Yang pertama perawatan kulit dan juga wajah. Biasanya kalau mens suka sensitif ya, ada jerawat gitu kan. Terus produksi keringat meningkat karena ada peningkatan kelenjar sebaceous, itu bikin tubuh kita lebih berkeringat. Kemudian kebersihan rambut, biasanya suka ketombe ya, ada ketombe, itu bisa menyebabkan masuknya infeksi mikroorganisme. Kemudian Mbak juga nggak disaranin buat mencabut rambut kemaluan pada saat menstruasi, karena bekas mencabut rambutnya itu nanti bisa menjadi tempat masuknya bakteri ya, itu sangat berbahaya. Kemudian perawatan tubuh atau organ genital, biasakan mencuci dengan air bersih, tidak menggunakan antiseptik ya, nggak usah pakai sabun-sabunan, membersih yang benar dari depan ke belakang ya. Sebelum dan sesudah mencuci genitalia itu harus mencuci tangan ya. Kemudian pakaian sehari-hari, Mbak ganti baju kalau berkeringat, jangan menggunakan baju yang ketat, bajunya diusahakan yang berbahan katun atau yang dingin ya. Kemudian penggunaan pembalut nih Mbak, jangan ada yang aromaterapi, ada yang berbau ada yang parfum ya, dan juga diusahakan yang
menyerap daya serapnya itu tinggi ya, agar tidak lembab. Kemudian mengganti pembalut baiknya berapa kali sehari? 4-5 kali sehari ya. Kemudian ada nih tindakan berusaha hygiene pada saat menstruasi yang dapat dilakukan, yaitu mencuci muka 2-3 kali, bisa dibarengi sama mandi ya. Mandi sehari 2 kali ya. Kemudian mencuci rambut, keramas itu biasanya nggak setiap hari, cukup 2 hari sekali aja ya. Kemudian adanya potong kuku, dijaga tuh kebersihan kukunya ya, karena kalau kita mencuci tangan, kalau kukunya panjang itu bisa jadi sarang masuknya bakteri. Apalagi kita mencuci genitalia nih pada saat cebok, itu harus bersih, dan juga membersihkannya dari depan, dari vagina sampai ke anus ke belakang. Kemudian kalau menggunakan cebok itu jangan menggunakan antiseptik ya, jangan menggunakan bedak ataupun parfum apapun digunakan ke organ genitalia. Kemudian dampaknya apa sih kalau kita nggak menjaga personal hygiene? Yang pertama, dampak dari fisik, itu bisa menyebabkan keputihan apabila tidak diatasi, nanti bisa mengalami infeksi, amit-amit kanker ya, kanker organ reproduksi. Nanti dalam kepanjangan nih, bahkan belum nikah ya, amit-amit nanti bisa menyebabkan kemandulan. Dan juga ada faktor dari psikososial, mbaknya jadi nggak percaya diri ya, karena kan mengalami keluhan tuh. Jadi dalam interaksi di lingkungan itu mbak kayak tidak percaya diri, tidak mau bersosialisasi dengan orang gitu ya. Makanya penting banget untuk menjaga kebersihan pada saat menstruasi, karena mempengaruhi sampai nanti ya, sampai ke depannya. Karena kan menstruasi rutin ya, kita dapat sebulan sekali kan. Apabila kita mengalami ketidaknyamanan, tidak diatasi dengan cepat, nanti akan panjang sampai ke nanti kita sudah tua ya, amit-amit ya. Semoga kita selalu dijaga ya, jaga kebersihan ya mbak ya. Sebelumnya nih ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada sih Bu. Nggak ada, udah ngerti. Gimana cara kita merawat diri kita pada saat menstruasi? Mandi 2 kali sehari, ganti pembalut 4-5 ya, mbaknya baru 2-3. Apa lagi? Terus jangan pakai parfum, jangan, nggak boleh, harus rajin potong kuku. Gimana cara membersihkan cebok? Ceboknya dari depan, dari vagina ke anus Ya, benar-benar. Kemudian kalau misalkan mbak nih sering lembab kan di daerah selangkangan, caranya gimana? Cara perpakaiannya? Pakaiannya pilih bahan yang berbahan katun yang menyerap keringat. Dan juga jangan yang ketat ya, biar dia ada udara, biar nggak ngap ya, biar bisa bernafas. Kemungkinan ini saran dari saya itu aja ya, diperbaiki pola kebersihan dirinya pada saat menstruasi ya. Nanti semoga kedepannya ini nggak terjadi lagi. Bisa dicoba ya caranya, dikurangi tuh pakaian yang ketat, dan juga bisa diganti pembalut sesering mungkin